Selamat datang di Libya Channel 1784. Semoga berbahagia selalu dan diberi kesehatan serta rejeki yang berlimpah, amin. Untuk melihat cerita novel, petualangan, seputar kampung, dan hiburan. Namun unggulan cerita novel ini adalah novel petualangan romantis, fantastis, mistik. Maka klik profil. Klik tulisan playlist yang di atas itu. Akan muncul beberapa judul cerita dan dalam satu judul ada beberapa episode atau bab. Novel ini semua masih bersambung. Jika lambat upload itu karena error teknik dalam sebuah judul itu. Semoga Anda semua bersabar. Sekian informasi dari channel ini. Selamat menikmati sajian ini. Please. Go for watching. Menantu hebat seperti dewa. Membela. Herman diikuti oleh dua orang. Satu dengan mata yang indah dan aura yang anggun. Itu adalah istrinya Intira. Yang satunya adalah pria berusia sekitar 40 tahun. Tidak ada yang spesial dari penampilannya. Tetapi tatapannya sangat tegas. Dia juga mengenakan setelan jas. Namanya adalah Vincent, seorang ahli bela diri. Leonardo yang beberapa waktu lalu dikalahkan oleh Alex adalah keponakannya. Sembarangan. Cepat simpan senjata kalian, teriak Herman. Wakil wali kota sudah bersuara. Semua orang yang hadir berhenti bertindak. Fauzi menyimpan pistolnya dan berjalan mundur. Edward menjadi bersemangat dan berkata, Kakak ipar, maaf mengejutkan kalian. Ini semua salahku. Aku melihat polisi cantik ini saat ke toilet. Jadi aku melihatnya lebih lama. Tidak kusangka dia malah salah paham dan mengatakan kalau aku orang mesum. Aku meminta maaf sebesar-besarnya pada Nona. Setelah itu, dia membungkuk 90 derajat kepada Nova. Edward benar-benar sangat licik. Tak disangka dia akan meminta maaf di depan umum untuk mengalihkan perhatian semua orang dan memenangkan simpati. Kemudian, Intira memperkenalkan dirinya. Aku Intira, istri wakil wali kota Herman. Pria yang kamu tangkap adalah adikku. Herman juga berkata, ya, Tuan Edward adalah adik istriku. Kapten Ardiansyah, aku tahu kinerjamu sangat bagus. Tetapi kalian para anak muda juga perlu tahu bagaimana bersikap tenang saat melakukan sesuatu. Atas dasar apa kamu menuduh adikku sebagai tersangka sebelum adanya bukti yang cukup? Nampaknya Herman dan istrinya bertekad untuk membela si mesum. Nova berkata dengan acuh tak acuh, meskipun belum ada bukti langsung saat ini. Tapi aku dapat menyimpulkan bahwa dia memiliki hubungan besar dengan 3 kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah hukumku. Dia harus bekerja sama denganku untuk melakukan penyelidikan. Jika benar-benar tidak ada kasus kejahatan, maka aku akan membebaskannya. Anda adalah wakil wali kota. Kurasa Anda tahu bahwa aku bertindak sesuai dengan peraturan. Herman tidak terburu-buru marah. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, Kapten Ardiansyah, aku mengagumi sikap kerjamu ini. Oke. Aku setuju dengan tindakanmu. Edward, kamu juga telah mendengar bahwa ada beberapa kasus pemerkosaan di Danau Runju baru-baru ini. Kamu bisa pergi dengan Kapten Ardiansyah ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Tenang saja. Polisi tidak akan menyalahkan orang baik. Intira tidak menyangka Herman akan melakukan ini. Dia tahu fakta kejahatan adiknya Edward. Jika dia menyerahkan adiknya, maka di bawah interogasi ketat polisi, adiknya pasti akan dipenjara begitu tindakan kriminalnya terungkap. Intira melirik ke arah Vincent yang ada di sebelahnya dan bertanya dengan suara rendah, Vincent,
Bagaimana menurutmu? Vincent tidak menyatakan apapun. Perhatiannya sepertinya tidak tertuju pada Edward dan Nova. Dia adalah seorang ahli bela diri, dan Nova tidak layak menjadi lawan di matanya. Menurut temperamen sebelumnya, Vincent pasti akan mengambil tindakan dalam keadaan seperti ini. Setidaknya dia juga akan mengajar Nova. Bahkan jika dia memukuli lawan di depan umum, tidak akan ada yang terjadi dengan bantuan Herman. Alasan dia tidak bertindak adalah karena Vincent merasakan aura yang lebih berbahaya begitu dia memasuki ruang perjamuan. Aura semacam ini lebih kuat dari dirinya. Tetapi sampai sekarang, dia belum menemukan orang tersembunyi di pihak lawan yang dapat mengendalikan semua situasi. Jika dia langsung bertindak, maka tidak hanya tidak bisa menyelesaikan masalah, mungkin juga akan membuat masalah yang lebih besar dan tak bisa dikontrol. Tuan Vincent, apakah kamu akan berdiam diri melihat adikku dibawa pergi oleh mereka? Intira kehilangan kesabarannya. Melihat Vincent yang tak bersuara, dia menyenggol Fauzi yang ada di depannya dengan lengan. Lalu berbisik, "Fauzi, apa kamu akan membiarkan bawahanmu begitu saja?" Herman juga merasa kesulitan. Dia bisa menyulitkan Nova di belakang, tapi dia tidak bisa menentangnya menegakkan hukum secara terbuka. Meskipun dia adalah wakil inspektur, tapi dia tidak bisa menentang hukum negara secara terang-terangan. Aku pasti akan memikirkan solusinya. Fauzi mengambil langkah ke depan, menunjuk Nova dan berkata, "Ini konyol, sangat konyol. Nova, kamu sedang berada di depan wakil wali kota. Sikap macam apa ini? Cepat, borgol dia. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, semua tugas Kapten Ardiansyah akan dihentikan untuk menerima penyelidikan. Keputusan akan diambil setelah meninjau masalahnya sendiri. Adapun apakah Edward adalah tersangka atau bukan, aku pribadi yang akan menyelidikinya." Nova tersenyum dingin dan berkata, "Inspektur Fauzi, jika kamu menghentikan jabatanku sekarang, bahkan wakil wali kota Sutiono juga akan disalahkan membela tersangka kriminal karena keputusanmu. Kebenaran akan selalu menang melawan kejahatan. Apakah Edward tidak berani menerima penyelidikan?" Herman dikalahkan oleh Nova. Dia mengerti bahwa jika pekerjaan Nova dihentikan sekarang, bahkan orang bodoh pun dapat melihat masalah yang terjadi. Sudah banyak orang di tempat kejadian yang merekam video dengan ponsel mereka. Jika masalah ini dibiarkan terus, maka pasti akan semakin menjadi. Intira menjadi semakin cemas. Dia kembali mendesak Vincent. "Tuan Vincent, apa kamu masih tidak mau bertindak?" Ekspresi Vincent tidak berubah. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia telah mengamati semua orang, dan sekarang pandangannya berhenti pada Alex. Alex berdiri dengan santai di belakang Nova saat ini, menyaksikan perkembangan situasi di lokasi dengan ekspresi tenang. Nafas orang misterius ini terkadang ada dan tidak ada, seolah-olah adalah penonton biasa yang menyaksikan lelucon di tempat kejadian dengan tatapan dingin. Meskipun situasi di tempat kejadian sangat menyeramkan dan mungkin saja akan ada bahaya yang tidak dapat dikontrol terjadi setiap saat, tapi tatapan matanya sangat tenang. Ini adalah seseorang yang terbiasa melihat hidup dan mati. Vincent bukan hanya seorang ahli bela diri, tetapi juga seorang yang bijak. Ketika ia tidak dapat mengontrol situasi, ia memutuskan untuk tidak bergerak. Bahkan jika Edward dibawa ke kantor polisi dan diselidiki secara menyeluruh, dengan kekuatan Herman, dia juga akan menangani masalah ini secara diam-diam, dan tidak akan terjadi apa-apa.
Jika dia bertindak saat ini, maka akan merugikan perkembangan situasi saat ini dan menantu hebat seperti dewa. Si mesum kabur. Pada saat ini, Herman telah memahami niat Vincent dan mengangguk pelan. Kemudian dia mengedipkan mata pada Fauzi yang ada di sebelahnya. Fauzi mengerti apa yang dimaksud Wakil Wali Kota Sutiono saat dirinya mengedipkan mata dan mulai menyelesaikan masalah. Nova, Wakil Wali Kota setuju dengan penyelidikanmu terhadap Edward. Maka aku akan bertugas sebagai pengawas. Kalau begitu kita lakukan saja sekarang. Bawa Edward ke kantor dan hubungi korban untuk datang mengidentifikasi. Selain itu, setelah melaporkan kasus ini, dokter forensik kita juga memperoleh jaringan DNA tersangka dari tubuh salah satu korban. Kita bisa meminta departemen teknis bertanggung jawab untuk pemeriksaan. Siapa yang benar dan siapa yang salah bisa langsung dibuktikan. Bagaimana? Nova mengangguk dan berkata, kasus ini harus ditangani sesuai prosedur. Ayo, kita kembali ke kantor bersama. Alex dengan tenang berkata kepada Hengki, Hengki, kalian lindungi Erika dan kembali ke hotel dulu. Kapten Ardiansyah mungkin dalam masalah. Aku akan pergi membantunya. Hengki mengangguk mengerti. Dia, Rega dan Martin diam-diam melindungi Erika kembali ke Hotel Emperor terlebih dahulu. Nova berkata, maaf, Pak, adikmu akan sedikit menderita sebelum terlepas dari status tersangka. Kemudian, dia mengeluarkan borgol dan memborgol Edward. Edward tidak melawan. Nova secara pribadi mengawal Edward ke kantor polisi. Masalah ini berdampak besar. Oleh karena itu Inspektur Gilang kemari secara pribadi untuk bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Herman dan istrinya juga mengikuti ke kantor polisi. Apakah Edward adalah si mesum atau bukan? Mereka harus memberikan jawabannya hari ini. Meskipun ketiga wanita yang telah dilecehkan oleh si mesum telah melaporkan kasus tersebut, tapi dua dari mereka telah membersihkan bukti yang ada sebelum melaporkan kasus karena kurangnya pengalaman pelaporan kasus. Untungnya, istri Chef Alvin menyimpan bukti itu. Dokter forensik telah mengambil sampel dan menyimpannya untuk pencatatan. Inspektur Gilang memanggil Emma selaku kepala departemen teknis dan berkata, Emma, kasus ini sangat penting. Kuserahkan tugas melakukan verifikasi DNA ini padamu. Kamu sudah sangat berpengalaman, jadi aku bisa tenang jika kamu yang melakukannya. Emma berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Inspektur Gilang. Aku akan melakukannya sekarang. Inspektur Gilang bertanya, perlu berapa lama? Emma berkata, 1 jam. Inspektur Gilang mengangguk dan berkata, kami akan menunggu di ruang rapat. Untuk menghindari kecurigaan, tidak ada yang boleh masuk ke laboratorium lagi dan mengganggu pekerjaan Emma mulai sekarang. Lakukan dengan baik, Emma. Emma membawa Edward ke departemen teknis. Nova mengedipkan mata. Dan orang kepercayaannya, Bram membawa Edward ke departemen teknis. Tidak berapa lama, Bram mengantar Edward kembali. Dia mengangguk ke arah Nova. Artinya adalah proses pengambilan sampel berada di bawah pengawasannya sendiri dan pemeriksaan sudah dimulai. Nova tahu bahwa selama hasil perbandingan DNA keluar, maka Edward tidak akan bisa lolos dari jeratan hukum. Dengan adanya Inspektur Gilang di sini, meskipun Herman adalah wakil wali kota, dia juga tidak berani melindunginya. Herman, Fauzi, Intira, Vincent, Inspektur Gilang, Nova, dan Alex menunggu dengan sabar di ruang rapat. Di tengah penantian, Fauzi pergi ke kamar mandi.
Nova memerintahkan Bram untuk mengikuti Fauzi ke kamar mandi. Tapi dia tidak melihat adanya kejanggalan. Fauzi tersenyum pada Bram. "Bram, kamu juga mengikutiku ke kamar mandi. Kamu cukup setia juga ya kepada Kapten Ardiansyah." Bram menjawab dengan lantang. "Lapor, Inspektur Sutiono. Saya bertanggung jawab atas kasus ini." Fauzi tercengang. Bram menjawab begitu lantang sehingga semua orang di ruang rapat mendengarnya. Pada saat penting seperti ini, dirinya lebih baik tidak mencari masalah. Dia mencibir dan mengangguk. Lalu berkata, "Oke, tingkat kesadaranmu cukup tinggi. Lakukan sebaik mungkin di masa depan dan menunggu dipromosikan." Setelah itu, dia kembali ke ruang rapat. Setelah kembali ke ruang rapat, semua orang kembali menunggu dengan sabar lagi. 1 jam berlalu. Emma keluar dengan hasil pemeriksaan. Nova dengan cepat berdiri dan bertanya, "Bu Emma, bagaimana hasilnya?" Emma menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah dibandingkan, DNA pelaku pelecehan ketiga wanita itu jelas berbeda dengan data DNA Edward. Itu menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang sama." Begitu Emma selesai berbicara, Nova seketika membatu di tempat. "Bagaimana mungkin?" Fauzi segera menepuk meja. "Kapten Ardiansyah, kemampuanmu menangani kasus sangat buruk. Aku sangat kecewa padamu. Sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa mulai sekarang, semua pekerjaanmu akan diberhentikan." Herman berdiri dan berkata, "Karena hasilnya begini, Inspektur Sutiono, aku tidak akan mengganggu pekerjaan internal kalian lagi. Edward masih punya hal lain yang harus dilakukan. Jadi biarkan dia kembali dulu." Fauzi berteriak, "Cepat lepaskan Edward." Nova memperhatikan Herman dan Intira membawa Edward keluar dari ruang rapat tanpa bisa berbuat apa-apa. Yang tersisa di sana hanya Inspektur Gilang dan Fauzi. Inspektur Gilang angkat bicara. "Kapten Ardiansyah, aku pikir kamu mungkin telah membuat kesalahan tentang masalah ini. Kamu baru saja memecahkan kasus pengedar narkoba dalam beberapa malam berturut-turut. Kamu pasti kelelahan. Menurutku kamu begini juga karena ingin menyelesaikan kasusnya secepat mungkin. Jadi aku tak akan mempermasalahkannya kali ini. Setelah kembali, kamu harus menulis surat introspeksi." Inspektur Sutiono, bagaimana menurutmu? Fauzi tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya, dia ingin memberhentikan semua tugas Nova, tetapi tak disangka Inspektur Gilang melindunginya di depan umum. Dia berkata, "Inspektur Gilang, kurasa kamu membuat kesalahan. Nova telah membuat kesalahan besar kali ini, tapi kamu masih berani melindunginya." Melihat Fauzi tidak berbicara, Inspektur Gilang melambaikan tangannya ke Nova dan berkata, "Kapten Ardiansyah, pergilah dulu. Kamu perlu meningkatkan upaya terkait kasus mesum bertopeng, dan terus lakukan penyelidikan. Usahakan untuk menangkapnya secepat mungkin." Nova memahami maksud Inspektur Gilang. Dia kemudian mengedipkan mata pada Alex. Lalu keduanya pergi dari ruang rapat. Fauzi berkata dengan kesal, "Inspektur Gilang, tidakkah terlalu seenaknya jika begini? Jika rekan-rekan lain menangkap orang sembarangan seperti dia dan mencoba untuk melukai pemimpinnya dengan senjata, bukankah kantor kita akan kacau balau?" Inspektur Gilang berkata, "Wakil Inspektur Sutiono, jangan membahas masalah ini lagi. Seperti yang kamu ketahui, latar belakang Nova sangat rumit." Hati Fauzi tercengang. Perkataan Inspektur Gilang ada benarnya.
Dia jelas mengetahui bahwa dia melindungi Nova, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Sekarang Edward juga sudah dilepaskan, dan masalah ini telah berlalu untuk sementara waktu. Ada banyak kesempatan untuk membereskan Nova. Episode sebelumnya, membela. Episode berikutnya, undangan.